Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahu mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratina ibn Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in thumma ila ruhi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja'in Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama wal musannifin thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Jamaah sekalian, hadirin hadirat, para mustami'in mustami'at, alhamdulillah kita akan lanjut ngaji kita pada bab sholat. Kita sampai pada halaman 54 tentang bagaimana atau beberapa ibadah sholat ini yang boleh tidak menghadap kiblat. Ada. Jadi kalau kita selama ini ngaji dan kita laksanakan ibadah sholat kan ngadap kiblat selalu. Kiblat bukan barat. Kalau barat nanti komplain orang yang di baratnya Makkah itu. Nah, ya. Ini perlu diulang-ulang. Kenapa perlu kita ngaji diulang setiap rutin setiap minggu atau kajian-kajian yang lain? Berarti ini termasuk hal penting, Pak. Kita ngaji, niat cari ilmu, ini hal yang penting. Sesuatu yang diulang-ulang itu karena penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin diulang-ulang. Nggak usah masalah ilmu lah. Masalah kehidupan kita makan. Itu diulang-ulang. Karena penting. Karena kita butuh. Kencing, pipis. Karena kita butuh. Padahal itu buang, butuh. Kalau nggak kencing, sakit. Maka kita perlu, meskipun umpama kita sering ngaji fikih, Pak. Ya awalnya mungkin ngaji belum masuk. Ternyata ketika pas ngaji lagi paham jadinya gitu kadang. Ya. Nah, jadi ada sholat yang tidak harus menghadap kiblat itu. Wastasnal musannifu, dan mengecualikan al-musannifu, siapa pengarang kitab ini, mindalika, dari hal tersebut, dari tentang disyaratkan harus menghadap kiblat. Madzakarahu biqaulihi, yaitu keterangan yang telah beliau jelaskan biqaulihi dengan dahulu beliau, wa yajuzu, dan boleh tarkustiqbalil kiblati, apa meninggalkan menghadap kiblat fi sholati, ketika sholat, fi halataini, dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama fi syiddatil khaufi, adalah dalam keadaan genting, takut, fi qitalin mubahin, dalam perang yang dibolehkan. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ketika dalam kondisi perang, perang yang dibolehkan. Artinya syariat menghalalkan.
Kondisi genting. Ngadep mana aja wis boleh. Tidak harus menghadap ke kiblat. Fardon baik sholatnya itu fardu, kanat adanya sholat, akanatis sholati adanya sholat, kanatis sholatu adanya sholat, naflan atau itu sholat sunnah. Sholat id umpama, sholat kusuf umpama, maka itu semuanya diperbolehkan. Wala yusalli madama yarjul amnu. Tapi kalau kiranya kondisi aman, tidak genting, tidak takut, maka la yusalli, tidak boleh kita sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa finna filati fis safari ala rahilati. Wa finna filati, dan yang kedua sholat sunnah fis safari dalam perjalanan ala rahilati atas kendaraan. Bi ba'iron kanat au ghairaha. Sampeyan sholat sunnah safar, Pak. Di atas kendaraan. Itu hukumnya boleh tarkul istiqbali, untuk meninggalkan menghadap ke arah kiblat. Cuman di sini ada syaratnya. Ada syaratnya. Ahadu ayyakuna fima yusamma safaron walau qasiron. Sing penting ada perjalanan qasiron, walau qasiron meskipun pendek. Saya dari Denpasar ke sini, nyampe enggak kira-kira atas ukuran qasar jamak? Jamak qasar, nggak nyampe. Itu boleh kalau saya lagi sholat sunnah safar. Boleh. Saniha ayyakuna safaru mubahan. Perjalanan yang mubah. Di antara syarat boleh melakukan sholat jamak qasar itu perjalanannya boleh kalau mubah. Kalau maksiat nggak boleh. Tujuan awalnya maksiat nggak boleh. Kalau di pertengahan niatnya baik, Pak. Tapi di pertengahan itu, di awal niatnya baik. Di pertengahan nemu orkes. Di situ ada bola adil. Umpama. Nggak ada yang tahu bola adil berarti nggak pernah mampir. Alhamdulillah ini. Itu Pak yang gelinding-gelindingnya. Itu boleh nggak? Tetap masih boleh. Karena tujuan awalnya adalah yang mubah. Di pertengahan jalan. Niatnya datang ke orkes itu. Tapi jangan dari awal jangan begini, ya Allah saya niat perjalanan mudik, nanti di sana itu biasanya ada orkes dan saya tak mampir di sana. Itu tidak boleh. Ini memang nggak tahu di perjalanan kalau akan ada hal seperti itu dan kita akan datang ke situ. Nah, itu diantara syaratnya yang boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian salisuha ayyaqsidasti'abul musafah. Memenuhi jarak, artinya tujuannya kemana, niat kita laksanakan sampai selesai, sampai pada tujuan. Begitu. Kemudian yang keempat, tarkul af'alil katsirati. Meninggalkan melakukan tindakan yang banyak. Seperti apa di sini? Menggerakkan kaki, lari, tanpa hajat. Maka hukumnya tidak boleh. Ini naik kendaraan ini. Kalau kendaraan motor bagaimana ini? Gimana mau sholat? Allahu Akbar. Nanti caranya nggak seperti biasanya Pak. Ya. Caranya nggak ruku, nggak harus sujud, nggak harus... begitu, sujud berhenti dulu begitu. Enggak. Ruku cukup isyarat dengan kalau ruku agak menunduk, kalau sujud lebih menunduk lagi. Begitu. Falil musafiru, maka ialah tetap bagi orang yang bermusafir safaron mubahan, dengan musafir yang dimubahkan, yang dibolehkan, walau qasiron, walaupun jaraknya dekat. At-tanafulu, adapun mengerjakan sholat sunnah
sauba maksodihi, ke arah sesuai tujuannya. Tujuannya kemana? Ke timur, Mama. Arah ke timur, Pak. Usolli sunatan li safari, Mama. Saya sholat sunnah karena perjalanan. Ada ke timur, ke timur. Waraqibud dabbati, tapi ini belum ada yang pernah melakukan ya, termasuk saya belum, Pak. Gimana ya? Ya bisa sih kalau kepingin melakukan tuh bisa. Waraqibud dabbati, dan ada pun orang yang naik kendaraan. Contoh naik di atas kendaraan ini, kalau di sini contohnya apa? Pelana, berarti ini kuda atau onta. La yajibu alaihi, tidak wajib alaihi atas orang yang sholat di atas kendaraan itu, wat'u jabhatihi, apa, meletakkan dahinya, ala sarjiha, atas pelana kendaraannya, masalah umpamanya. Nah, seperti tadi, ini nggak perlu apa, meletakkan keningnya ke tempat sujud. Kalau motor berarti setirnya. Kalau di kendaraan kuda ke lehernya nanti. Kalau onta mungkin ke punuknya. Tidak perlu. Terus bagaimana caranya? Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi. Akan tetapi yumi'u, memberikan isyarat siapa orang yang sholat di atas kendaraan, bi ruku'ihi, dengan rukuknya orang, wa sujudihi, dan sujudnya orang, wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi, dan sujudnya orang yang sholat di atas kendaraan itu akhfadha, ialah lebih rendah, min ruku'ihi, daripada rukuknya. Nah, sunnah, Pak, tapi kalau kiranya tidak aman melakukan itu jangan, Pak. Nanti justru kecelakaan umpama. Ketabrak. Seperti malam tahun baru itu kan lagi kredit-kreditnya itu. Kalau di perkotaan, lalu lalang begitu luar biasa. Ketertiban sudah tidak ada, hati-hati. Ammal masyi fayatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Nah, ini perjalanan, ada yang orang yang safar jalan kaki. Dari sini ke Denpasar umpamanya, ini jalan kaki. Maka ketika dia mau sholat safar, sholat sunnah safar, yutimmu ruku'ahu, dia menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya. Jadi berarti kalau jalan kaki ketika mau sujud, ya sujud biasa. Berhenti dulu sujud di tengah jalan, rukuk di tengah jalan. Orang yang nggak tahu hukumnya, orang ini ngapain ya? Opo wis agak begini. Padahal dia melakukan ibadah sholat sunnah safar. Itu. Kalau jalan kaki, kalau pakai mobil, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Wah, kata istrinya sebelah lagi nyupir, suami saya ritual apa ini ya? Kok tumben-tumben yang mudik dia takbir ketika nyupir? Ya, biar paham aja, Pak, biar tahu aja. Meskipun kita belum melakukan ini, belum pernah ini. Saya juga belum pernah, Pak. Jalan kaki, safar. Meskipun dekat jaraknya. Sampai dari sini mau kemana? Masjid Al-Huda, Pak. Jalan kaki sampean, Pak. Dari sini berangkat. Salat Allahu Akbar. Ya, nggak usah begini, Pak. Geraknya juga jangan terlalu banyak. Tangannya biasa. Jangan malah kayak seperti, begini. Waktunya sujud, sujud. Waktunya ruku, ruku. Ini kalau jalan kaki. Harus menyempurnakan sujud dan rukuknya. Tapi kalau di atas kendaraan, tidak usah. Cukup isyarat dengan apa? Menundukkan anggota badan kita yang bagian atas. Wa yastaqbilul qiblata fihima. Nah, tapi kalau yang jalan kaki, Pak, ini ketika ruku dan sujud itu harus menghadap kiblat. Termasuk wa fi ihramihi, ketika takbiratul ihram, wa julusuhu bainas sajadataini, dan duduk di antara sujud. Dua sujud itu. Karena itu mudah bagi orang yang jalan kaki. Nah, berarti menyempurnakan ini, Pak. Takbirnya Allahu Akbar, lalu jalan. Mau sujud,
Mau ruku, ya berhenti dulu ruku. Mau sujud, berhenti dulu sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk dulu. Itu. Wala yamshi, dan tidak berjalan illa fi qiyamihi, kecuali boleh berjalan fi qiyamihi ketika dia berdiri. Berdiri boleh, Pak, sholat sampean lagi. Sholatnya berdiri sambil jalan nih boleh nih. Wa tasyahudihi, dan ketika tasyahud bahkan juga salamnya. Boleh, Pak. Artinya nggak boleh berjalan kecuali kalau memang dia waktu berdirinya sholat itu. Ya, boleh jalan. Itidal kan berdiri. Nah, itu boleh jalan. Dan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut, itu boleh sambil jalan. Itu lakukan, boleh, Pak. Kapan yang lebih enak ini? Yang lebih enak, ya, di atas tadi sudah dijelaskan apa? Mubah. Hal yang diperbolehkan ketika ziarah, ya. Ziarah kubur, ke makom para wali, aulia illah, sambil jalan, sambil sholat, Pak. Boleh hukumnya, Pak. Baik, kita sudah selesai di bab apa yang ini? Syarat wajibnya sholat. Kita sampai pada rukunnya sholat. Syarat sholat berarti di luar ibadahnya ya. Di luar sholatnya. Sekarang bab rukun sholatnya. Ini yang paling penting ini sekarang. Yang paling penting banyak dilihat oleh orang sekitar kita. Apalagi jadi imam. Rukun. Rukun itu suatu yang wajib terpenuhi di dalam atau di saat melaksanakan ibadahnya. Faslun, adapun ini ialah satu fasal fi arkanis sholati, dalam menjelaskan rukun-rukunnya sholat. Wa adabiha, bahkan etikanya, wa fil ab'adih, dan di dalam sunnah ab'ad, wal hayati, dan sholat sunnah hayat. Jadi 3 hal ini yang paling penting, Pak. Rukun, sholat sunnah ab'ad, sholat sunnah hayat. Kalau rukun ditinggal, ini rukun ibarat kepala. Rukun ibarat kepala. Rukun sholat ibarat kepala. Kira-kira kalau manusia tanpa kepala, kira-kira hidup atau mati, Pak? Mati. Begitupun juga sholat. Kalau rukunnya ditinggal, maka sholatnya batal. Ada 2 lagi, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini, kalau ditinggal boleh, kalau ditinggal ya pakai sujud sahwi. Ibarat dalam organ tubuh kita adalah sunnah ab'ad ini, kita salah satu organ tubuhnya ada yang tidak sempurna. Kaki umpama patah. Ketika sudah kaki patah, jalannya pincang. Mau sempurna bagaimana? Harus ditambal, harus dipakaikan kaki palsu. Begitupun juga sholat, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, ingin sempurna, maka kita sujud sahwi. Nah, terus hayat ini kepantasan. Sering saya jelaskan ini, hayat ini kepantasan. Boleh ditinggalkan, tidak membatalkan sholat, cuman tidak dapat pahala. Contohnya baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Itu sunnah hayat. Umpama sampean, Pak, terlalu banyak pahala. Saya sudah banyak pahala bulan ini, tahun ini. Saya mau tidak baca. Oh, tidak apa-apa, nggak batal, Pak. Boleh. Itu kepantasan. Ibarat laki-laki. Jadi ibarat sunnah hayat itu adalah seperti laki-laki. Laki-laki bagaimana pantasnya? Pakai kumis, pakai jenggot. Kalau ada laki-laki, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, tetap laki nggak? Tetap laki, Pak. Cuman lebih sangar kalau pakai kumis dan jenggot. Tetap laki loh, Pak ya. Saya nggak bilang sebaliknya. Tetap laki. Nah, jadi begitu. Ada rukun, kita akan bahas nanti di bab ini. Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat.
Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Wa taqaddama dan telah berlalu, telah dijelaskan makna sholati, apa maknanya sholat, lughatan secara bahasa, wa syar'an dan secara syariat. Sebelumnya sudah dijelaskan sholat secara bahasa itu adalah doa. Adapun secara syariat adalah melakukan sesuatu ritual ibadah yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu sholat. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Adapun rukun-rukunnya sholat itu ada 18 rukun. 18 ini selama kita melakukan ibadah sholat harus terpenuhi. Baik yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan 1 rakaat. Contohnya sholat sunnah witir, itu ada 18 rukun yang kita lakukan. Ndak apal, ndak apa-apa, cuman jangan ditinggalkan. Suruh ngapalin, Pak. Susah, Pak. Iya, kalau santri, siswa-siswi yang lagi sekolah ngapalin mungkin cepat apal. Lek saya jenengan, apalagi sudah mendekati tanggal muda, itu biasanya pikiran sudah tidak sama yang diapalkan tentang agama. Lebih kemana, Pak? Oh, bener. Cicilan. Yang pertama, ahaduha, salah satu dari yang 18, an-niyatu adalah niat. Apa niat itu? Wahia, dan adapun niat, qasdus syai'i adalah menyengaja atau bermaksud terhadap sesuatu, muktarinan atau muktaronan yang dibarengkan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Usolli nawaitu, nah itu kan bareng sama kerjaannya. Allah, ketika kita takbir 3 hal yang kita lakukan, Pak. 1, menggerakkan tangan, ya kan? Yang kedua, mengucapkan takbir. Yang ketiga, niat. Nah, yang kita bahas yang ketiga ini, niat kita berbarengan dengan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Sholat. Selama niat itu berbarengan dengan selama kita harus membarengkan dengan ibadah yang kita lakukan, itu namanya niat. Sampai dari rumah sudah niat mau sholat ke sini kan, Pak, ya. Tapi bisa nggak itu dinamakan niat? Nggak bisa. Itu namanya azam. Modelnya bercita-cita, berkeinginan. Kalau niat al-qasduh, menyengaja. Mau kemana, bro? Mau ke masjid. Ngapain? Ya sholat. Nah, jelas sholat kan? Niat kita. Itu bukan niat, Pak. Itu baru azam. Cita-cita. Tapi kalau niat ini al-qasduh. Menyengaja. Saya menyengaja. Saya mau sholat. Mau melaksanakan sholat. Begitu. Niat saya bulan ini mau pulang tanggal 24. Sekarang baru tanggal 5. Yang niat mudiknya pulangnya niat tanggal 24. Itu bukan niat namanya. Saya bercita-cita. Nah, begitu modelnya. Tapi kadung sudah menjadi tradisi, ya wis gak popo. Gak popo. Sudah tradisi itu sudah ya sering kita pakai. Dah, itu yang dinamakan niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu adalah di hati. Lisan hanya membantu untuk memantapkan hati. Saya usolli fardhad duhri. Itu kan melafalkan sunnah untuk membantu, Pak. Kalau bahasa Indonesianya, saya mau sholat duhur 4 rakaat. Saya mau sholat. Di hati ya begitu, cuman lisan kan pakai bahasa Arab. Maknanya ya sama, usolli fardhad duhri. Saya niat sholat duhur. Dalam hati, bareng.
Fa in kanat. Nah, ini sudah ijma'nya ulama, niat itu memang di hati. Kemudian kedudukan sholat itu ada 3, Pak. Nanti setelah kita tahu 3 ini berkaitan dengan apa saja yang wajib, yang rukun ketika kita harus niatkan. Apakah usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apakah semua itu? Enggak semuanya. Tidak semuanya. Kedudukan sholat itu ada yang pertama, ada sholat fardu. Yang kedua, ada sholat yang punya sebab. Yang ketiga, sholat sunat mutlak. Nah, yang pertama ini sholat fardu. Fa in kanatis sholatu fardhon, maka jikalau sholatnya itu sholat fardu, wajaba maka wajib. Di dalam sholat fardu itu 3 hal. Yang pertama, niyatul fardiyati. Niat farduhnya harus disebut. Kemudian yang kedua, qasdu fi'liha usolli itu, Pak. Dalam hati wajib menyebutkan saya sholat. Kalau melafalkan usollinya kan sunnah itu. Tapi dalam hati saya mau sholat, itu wajib. Yang ketiga, wa ta'yinuha, dan menentukannya. Nah, menentukan. Berarti 3 ini, Pak. Usolli fardhu dhuhri. Udah cukup. Tidak disebut dalam niat kita salah satu 3 ini, batal niatnya sudah. Niatnya batal, sholatnya batal sudah. Usolli fardhu dhuhri. Usolli itu berarti qasduha, menyengajanya. Ta'yinuha, menentukannya, sholat apa? Duhurnya, asarnya, maghribnya. Kemudian fardiyahnya harus disebut. Bahwa kita sholat duhur itu fardu. Bahwa sholat asar itu fardu. Berarti usolli fardhu dhuhri. Sudah 3 ini. Cukup sudah. Cuman ada lagi satu tambahan, Pak. Nanti di bab yang lain. Bab yang lain itu adalah bab di mana kita selayaknya jadi makmum. Karena syarat menjadi makmum itu harus tahu batalnya imam. Dan diantaranya ketika kita jadi makmum harus menyebutkan makmuman. Berarti 4. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Kalau imam tidak wajib. Imam tidak wajib. Karena imamnya sendiri, makmumnya jamaah banyak. Imam dari siapa? Masa mau disebutkan satu persatu? Ya kalau sholat berdua. Tapi kalau makmum harus menyebutkan makmuman. Tidak usah disebut makmum daripada Ustadz A, Ustadz B. Kalau salah batal nyebutinnya, Pak. Saya mau sholat isya, niat makmum dari seorang ustadz yang namanya fulan. Ternyata yang imamin bukan fulan, Umar. Batal, Pak, di usul fikihnya. Ingat, Pak, 4 hal yang harus kita lakukan ketika mau sholat. Kalau sholatnya fardu, usolli fardhu dhuhri, dan yang terakhir, makmuman. Harus, Pak. Harus makmuman. Nggak perlu, Pak, begitu-begitu. Ya terserah, kan ada yang begitu, Pak. Nggak perlu, yang penting Allahu Akbar. Apa niatnya? Wallahu a'lam, nggak tahu saya. Kalau kita ngaji, kenapa harus pakai niat melafalkan? Kita itu bukannya istihdor. Nanti akan ada bagiannya. Istihdor itu melafalkan, menghadirkan lafaz-lafaz, meniatkan, itu namanya istihdor. Supaya kita lebih fokus terhadap ibadah kita. Jangan sampai ketika bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, habis bertengkar di jalan, Allahu Akbar, lah sholat apa saya ya? Lupa yang diniatkan. Ini tujuannya memantapkan hati itu, istihdor. Nah, jadi itu yang pertama tadi apa? Niat fardiyah. Walau fil mu'adati, walaupun di sholat mu'adah, Pak. Sholat yang diulang. Sholat yang diulang itu bagaimana? Sampean sudah sholat maghrib. Kemudian ada tamu di rumah sampean.
Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemalaman, Pak. Gimana kabarnya? Sudah ngobrol, ayo sampean udah sholat? Belum, ayo sholat. Padahal sampean udah sholat maghrib, sampean ikut sholat juga, enggak apa-apa. Boleh Pak, sholatmu ada. Bukan haram, enggak, itu sholatmu ada. Bisa jadi umpama sholat ini sah, karena berjamaah, karena dilihat berjamaahnya. Dulu sampean yang pernah sholat maghrib sendirian gak sah, ini gantinya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi yang sono sah, yang ini sah. Ini berarti jadi sunnah. Mau ada itu Pak. Boleh begitu Pak. Ya kalau sampean banyak pahala sih gak apa-apa seperti tadi Pak ya. Pahala. Saya sudah banyak pahala, gak perlu ikut meskipun ada keterangan begitu. Karena tadi nggak jemaah sampean maghribnya. Saya mau mendapatkan fadilah jamaah sekarang. Ikut orang apa-apa Pak. Nah, gitu, ya. Wa sholatus sobiyyi. Bahkan meskipun sholatnya anak kecil. Meskipun mereka tidak tertuntut umpama untuk melakukan ibadah itu. Pahala orang tua yang dapat. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja. Tujuannya apa? Litamyizi an sairil af'ali. Tujuannya menyengaja kalimat usolli itu saya mau sholat. Supaya bisa membedakan antara aktivitas sholatnya dengan aktivitas yang lain. Tujuannya ke sana. Wa ta'yinuha, dan menentukan min subhin. Sholat subuh. Semisal sholat subuh, au duhurin atau duhur, masalah umpamanya. Tidak cukup kalau kita fala takfi niyatu fardil wakti. Saya niat sholat fardu waktu. Waktu apa? Waktu duhur. Tapi kalimat duhurnya nggak disebut. Usolli fardal wakti. Nggak bisa, nggak sah. Au kanati sholatu naflan, atau adanya sholat naflan adalah sholat sunnah dzata waktin, yang memiliki waktu karotibatin, seperti sholat sunnah rawatib. Au dzata sababin, atau yang punya sebab kal istisqai, seperti sholat minta hujan. Wajaba, maka wajib dua hal. Nah, kalau sholat fardu tadi 3 hal ditambah dengan 1 kalau memang dia mau jadi makmum, diniatkan jadi makmum berarti 4. Tapi kalau sholat sunnah 2 Pak. 2 saja, bukan 3 kalau sholat sunnah. Yang pertama qasdu fi'lihi, menyengaja melakukan sholat sunnahnya. Berarti usollinya disebut. Wa ta'yinuhu, dan menentukan sholat sunnahnya. Usolli sunnatat tarawihi, usolli tarawihi. Boleh. Usolli tarawiha, saya niat sholat tarawih. Sudah cukup itu. Allahu Akbar. Langsung takbir. Enggak harus dibaca semua. Usolli fardhu tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan imamnya sudah ruku, mau sujud bahkan. Tarawih kan begitu Pak ya. Balapan biasanya. Itu bapak-bapak di Jawa itu Pak ya. Yang merantau ke Bali. Tinggal di Tabanan. Tapi kalau di sini santai Pak ya. Tarawihnya santai ya. Santai. Di Denpasar itu ada Pak. Setengah jam selesai Pak. 23. Oke. Setengah jam. Fatihahnya 1 nafas Pak. Nah, kalau imamnya lama nggak dipakai. Maklum Pak, jamaahnya pekerja keras. Mau sholat tarawih itu sudah alhamdulillah. Jamaahnya pekerja keras Pak, ngangkat besi-besi, berat-berat tuh Pak. Mau puasa itu alhamdulillah. Apalagi tarawih. Oke lanjut. Jadi 2 Pak ya. Kalau sholatnya sunnah itu 2. Kalau sholatnya wajib berapa tadi? 3. Tapi kalau jadi makmum jadinya 4.
Nanti sholat isya ini berarti 3 yang wajib, Pak. Jangan semuanya. Semuanya nggak apa-apa. Kalau semua masuk ke hayat, Pak. Masuk ke sunnah hayat. Sunnah yang kalau jenengan tinggalkan tidak membatalkan. Sholli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kibalati. Dari usolli fardhul isya'i setelahnya itu masuk hayat. Oh, sampean banyak pahalanya nggak mau dibaca, nggak apa-apa. Ya, pahalanya mau banyak sampean. Tadi kan sedekah udah banyak. Ya. Nggak apa-apa. Nah, lanjut. Kalau sholat sunnah 2. Qasduhu wa ta'inuhu. Menentukan kalimat usolli dan menentukan sholat sunnahnya. Kat tarawihi, seperti tarawih. Wad duha, sholat duha. Wal witri, sholat witir. Begitu. La niyatun nafliyatu, tidak wajib. Apa niat sunnahnya? Tidak wajib. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mbak. Tidak ada ya? Gak nemu kasus masian ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut dulu. Wasani itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama apa tadi? Niat ya. Wasani dan adapun yang kedua, al-qiyamu ialah berdiri fi sholatil fardi, dalam sholat fardu, ma'al kudrati, sertanya mampu alaihi, atas berdiri. Kalau sholat fardu itu berdiri, Pak, harus. Kalau sholat sunnah itu boleh nggak berdiri, tapi nggak usah dilakukan tanpa udur, ya, tanpa udur. Ya, kalau udur ya berdiri. Agama Islam itu tidak saklek, enggak. Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya tidur. Nggak bisa tidur, ya isyarat pakai apa? Terakhir isyarat pakai hati. Nggak bisa isyarat pakai hati, disolatin. Gitu. Jadi harus, kalau mampu harus berdiri. Fa'inai jaza'anil qiyami, kalau memang tidak mampu untuk berdiri, qa'ada kaifa sya'ah, maka dia sholatnya duduk kaifa sya'ah, semampunya dia, mampunya seperti apa, silahkan lakukan. Tapi enggak usah pamer, saya sakit, padahal sakitnya masih mampu berdiri. Saya sakit di sini loh. Boleh, Pak. Asam urat termasuk sakit ya? Oh iya, Pak. Asam urat itu ngilu ya. Duduk sholatnya. Boleh. Terus cara duduknya bagaimana, Pak? Cara duduknya itu wa qu'uduhu muftarishan afdaluh. Sedangkan duduknya itu adalah muftarish. Muftarish itu duduk dengan sholat posisi bersimpuh. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Artinya seperti duduk di antara dua sujud itu. Itu yang lebih utama. Bukan, ya kalau selonjoran sih nggak apa-apa begini, amin. Nah, Allah. Duduk pakai kursi. Kalau di Mekah, Madinah itu ada kursi wakaf namanya. Kursi kecil yang bisa dilipat. Ya. Bagi mereka yang tidak kuat lama-lama berdiri. Karena imamnya biasanya di sana kalau sholat bacanya agak lama dan panjang. Mirip dengan di sini. Kalau Jumat. Ya kalau di sana kan nyaman, Pak ya. Maunya ibadat tok di sana, Pak. 12 hari di sana, malam tuh tahajud. Mandi jam 3, jam 2 lu udah bangun, Pak. Bersih diri, mandi dulu, berangkat. Besoknya juga begitu. Dan enggak ada bosannya, Pak. Enggak ada keterpaksaan di sana. Makanya meskipun mau dibaca 1 juz ngimamin, enggak apa-apa di sana, Pak. Enggak ngerasa bosan, enggak ngerasa apa. Lalu enggak ada kerjaan, Pak. Nah, kalau di sini, Pak, ya mohon maaf. Nah, kalau di tempat pendidikan, di pesantren itu mah lebih afdal, lebih bagus panjangin. Kalau di sini lihat dulu berjamaahnya, ya kan? Lihat dulu, bahkan disunahkan itu pendek.
Lihat, apalagi kalau sudah di belakang ada yang gemuk sekali, ada yang sakit, ada yang sepuh, ada yang tua. Lihat jemaahnya. Maka imamnya jangan panjang. Baik, sampai di sini dulu. Sudah mendekati waktunya sholat isya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.